perempuan itu nggak perlu pinter-pinter amat, jangan terlalu ambisius, dan jangan terlalu berpendidikan. Halo minasan, konnichiwa, selamat datang kembali di channel aku, Sinta Indriani. Di sini, rumahmu terbangun. Halo teman-teman semuanya, kalian sering dengar gak? Perempuan itu nggak perlu pinter-pinter amat, jangan terlalu ambisius, dan jangan terlalu berpendidikan. Karena pada dasarnya, wanita itu kodratnya adalah kembali lagi ke dapur untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, suami, dan lain sebagainya. Lucunya, orang-orang yang mengatakan hal seperti itu sering lupa satu hal. Siapa yang akan mendidik generasi berikutnya? Siapa yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya? Buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring membahas hal ini dengan cara yang sangat menarik. Jujur, aku bukan seseorang yang sudah sukses atau sudah punya banyak pengalaman hidup. Aku juga masih mahasiswa yang sedang belajar dan masih mencari arah. Tapi justru karena itu, buku ini terasa cukup relate buat aku dan membantu banyak sekali kehidupan-kehidupan yang seharusnya aku lakukan sebagai perempuan. Di video ini aku bukan mau menggurui atau bilang bahwa semua isi buku ini pasti benar. Aku cuma ingin berbagi beberapa hal yang aku dapatkan setelah membaca buku ini. Siapa tahu ada yang sedang berada di fase yang sama dan bisa mengambil manfaatnya juga dari setiap apa yang aku sampaikan di buku ini. Pertama, kenapa aku tertarik dengan buku ini? Awalnya aku tertarik membaca buku ini karena sering mendengar berbagai pendapat tentang perempuan dan banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang perempuan dan juga pendidikan, mulai dari yang mendukung perempuan untuk terus berkembang sampai yang bilang bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ya pada akhirnya tujuan utama itu rumah tangga begitu. Karena aku penasaran, akhirnya aku mencoba membaca buku ini dan melihat sendiri apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh seorang penulis ini. Sedikit gambaran tentang buku ini. Berdasarkan sinopsisnya, buku ini juga adalah hasil dari pengamatan, riset artikel, wawancara langsung, dan diskusi banyak perempuan di media sosialnya Om Henry Manampiring. Jadi, buku ini juga ada hasil dari diskusi Om Piring dengan perempuan hebat, yaitu Najwa Shihab dan juga Alanda Karissa. Buku ini bukan tentang perempuan melawan laki-laki, bukan juga tentang perempuan harus menjadi CEO, tapi tentang bagaimana perempuan itu bisa menjadi versi terbaik dirinya melalui pendidikan, melalui wawasan, dan juga pengembangan diri. Buku ini ditujukan untuk para perempuan muda yang sedang berproses menyiapkan masa depan. Meskipun judulnya ini The Alpha Girls, akan tetapi buku ini juga cocok buat kamu yang ingin memahami wanita versi terbaik itu menjadi seperti apa. Jadi buku ini tidak hanya ditujukan ke perempuan saja, namun laki-laki yang sangat penasaran dengan Alpha Girls itu seperti apa. Ada beberapa poin pembelajaran dalam buku ini yang sangat melekat di ingatan aku yang mungkin bisa teman-teman implementasikan di kehidupan teman-teman semuanya. Nah, dari semua isi buku The Alpha Girls Guide, ada 2 poin pembelajaran besar yang paling melekat banget di otak aku dan mengubah cara pandang aku tentang perempuan dan juga pendidikannya. Yang pertama itu adalah tentang Alpha Student, yang dimana buku ini sukses mematahkan stigma kuno kalau perempuan ujung-ujungnya bakal ke dapur juga. Henry Manampiring ini lewat buku ini nekenin kalau pendidikan tinggi bagi perempuan itu bukan sekedar gelar, tapi jaring pengaman untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Logikanya teman-teman seperti ini. Kalau suatu saat ekonomi keluarga, misal kita sudah berumah tangga dan kondisi ekonomi keluarga kita goyah atau suami kita sakit, nah perempuan yang berpendidikanlah yang siap menjadi benteng penyelamat. Plus, ibu yang berwawasan luas adalah madrasah terbaik yang bisa menjawab tumbuh kembang anak dengan bijak. Di sini peran sebagai ibu mendidik anak-anaknya itu sesuai dengan arahan. Poin yang kedua yang gak kalah menampar aku adalah soal Alpha Friends, yang di sini aku belajar konsep pertemanan yang mengutamakan kualitas di atas kuantitas.
Yang dimana buku ini ngajarin kita buat menjadi diri sendiri tanpa harus capek-capek pakai topeng atau maksain gaya hidup biar kelihatan wow di mata circle kita. Gak ada ruang untuk drama, manipulasi, atau bullying. Indikatornya simple banget. Pertemanan yang sehat itu bikin kita berjiwa besar karena sibuk membahas ide-ide keren, bukan pertemanan kerdil yang hobinya ngegosipin keburukan orang lain. Nah, teman-teman, dua poin inilah yang bikin aku merasa buku ini worth it banget buat dibaca. Sebenarnya masih banyak banget poin-poin penting lain dari buku ini nempel di kepala aku, tapi biar gak kepanjangan, detail bab per babnya nanti bakal aku kupas tuntas di video bedah buku terpisah. Jadi, pastikan kalian subscribe dan nyalain loncengnya ya biar tidak ketinggalan untuk mendapatkan pembahasan seru berikutnya di channel aku. Nah, selanjutnya aku akan bedah kelebihan dan kekurangan di buku ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang kelebihan dari buku ini ya. Jadi, buku ini itu ditulis dengan bahasa yang sangat ringan, super ringan banget yang bisa kita pahami. Alurnya mengalir dan dilengkapi ilustrasi-ilustrasi komik. Ya, ada ilustrasi komik yang lumayan bagus untuk kita baca seperti ini. Tapi hebatnya, meskipun santai, penyampaian Om Henry Manapiri ini tetap belak-belakan dan memohok banget. Jadi buku ini tuh benar-benar menginspirasi kita buat jadi cewek yang smart, independen, dan bebas dari yang namanya galau. Nilai plus lainnya, buku ini nggak terlalu teoritis juga. Isinya itu hasil riset dan analisis dari pengalaman nyata para perempuan di kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi ada insight keren dari hasil wawancara dengan tokoh hebat kayak Najwa Shihab dan juga Alanda Kariza yang bikin isi buku ini terasa jauh lebih valid, akurat, dan juga terpercaya. Tapi gak ada gading yang gak retak. Menurut aku buku ini juga punya beberapa kekurangan. Untuk para pembaca yang udah sering konsumsi buku self improvement, beberapa poin motivasi atau pembahasan tentang growth mindset. Nah, di buku ini menurut aku sendiri rasanya agak pasaran gitu ya. Jadi konsepnya itu cenderung generik dan udah sering dibahas di buku-buku lain. Jadi kesannya agak predictable atau kurang memberikan sesuatu yang baru buat aku. Tapi overall banyak sekali benefit yang disampaikan dari buku ini dan alhamdulillahnya itu aku implementasikan di kehidupan aku sebagai wanita yang independen, yang smart dan sesuai dengan kodratnya, namun juga sesuai dengan duniawinya. Kemudian aku akan menyimpulkan dari buku ini. Jadi aku merekomendasikan banget buku ini buat teman-teman perempuan muda yang mungkin sekarang ini lagi galau, lagi bingung arahnya kemana, arah hidupnya mau kemana, atau sering kepikiran sama omongan miring orang lain. Jadi buku ini aku rekomendasikan buat teman-teman perempuan khususnya untuk membaca ini, dan buku ini pas banget buat kalian yang lagi proses merancang masa depan karena isinya itu mengupas tuntas cara menjadi perempuan yang independen, cerdas, dan punya persiapan matang untuk menghadapi dunia nyata. Ini tuh kayak survival guide wajib buat kita, jadi pegangan buat perempuan. Secara pribadi, aku berani kasih rating 4,5 dari 5 untuk buku ini. Bener-bener worth it dan secinta itu aku sama pembahasannya. Yang karena isinya itu membuat aku sadar bahwa perempuan itu layak untuk memiliki cita-cita dan bagaimana cara menghadapi hal-hal yang tidak pasti itu di sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah nemenin aku untuk review buku ini. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini, yuk tulis opini kalian di kolom komentar. Buat yang belum baca dan penasaran, pengen punya bukunya, langsung aja klik link di bawah deskripsi berikut untuk pesan dan agar memiliki buku yang sama dan menjadi wanita yang independen. Biar channel ini makin berkembang, pastikan teman-teman semuanya ini sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dadah.